Oke, baiklah, lanjut kita pada pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana cara menyusun laporan perubahan modal. Di mana untuk laporan perubahan modal atau biasa disebut dengan equity statement ini itu merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Pada prinsipnya seperti itu. Nah, untuk bentuk kolomnya sendiri kira-kira seperti ini ya. Nah, untuk menyusunnya yang pertama adalah kita harus tahu berapa nilai modal awal dari PD Mitra ini. Untuk mengetahui berapa nilai modal awal, ini kita bisa lihat di daftar neraca saldo awal atau bisa juga kita lihat di neraca lajur di kolom trial balance. Oke, kita lihat di sini untuk modal awalnya atau Rudiana Capital di sini adalah 326.950. Nah, ini kita masukkan sebagai modal awal di laporan perubahan modal ini. Oke, di sini kita masukkan nilai modal awalnya atau Rudiana Capital, di sini nilainya adalah 326.950. Nah, setelah kita masukkan berapa nilai modal awalnya, kita lihat apakah ada pengambilan pemilik atau pengambilan pribadi atau biasa disebut dengan prive di sini. Nah, ternyata di sini ada prive atau pengambilan ya dengan nama akun Rudiana Drawing ini sebesar 26.400. Nah, ini akan kita masukkan di laporan perubahan, dia akan mengurangi nilai modal awal ini. Karena adanya pengambilan pemilik oleh pemilik perusahaan ini otomatis akan mengurangi nilai modal awal. Maka di sini untuk menuliskannya adalah kita gunakan tanda min atau dalam akuntansi bisa digunakan dalam kurung seperti ini. Nilai dalam kurung ini artinya akan mengurangi. Nah, kita lihat berapa nilai modal awal setelah dikurangi adanya pengambilan pribadi oleh pemilik. Oke, untuk modal awal di sini ada 300.550.000. Nah, selanjutnya kita akan masukkan nilai laba bersih ya setelah PPh di sini. Nah, untuk mengetahui berapa nilai laba bersih setelah PPh ini kita bisa ambil di laporan laba rugi di sini. Ya, di sini untuk net profit after tax-nya atau laba bersih setelah PPh itu sebesar 120.572.600. Nah, ini kita masukkan sebagai laba bersih setelah PPh di laporan perubahan modal ini. Sehingga di sini nilai modal awal ini akan ditambah dengan penambahan laba bersih setelah pajak ini. Sehingga setelah adanya penambahan ini akan menjadi laba atau modal akhir dari Rudiana di sini sebesar 421.122.600. Inilah modal akhir dari Rudiana Capital. Oke, seperti ini cara membuat laporan perubahan modal. Di mana di awal periode Rudiana Capital ini atau PD Mitra mempunyai modal awal sebesar 326.950. Begitu setelah adanya satu periode transaksi, ternyata di sini ada penambahan laba sebesar 120.572.600 sehingga didapat modal akhir dari PD Mitra itu sebesar 421.122.600. Oke, setelah kita buat laporan perubahan, langkah selanjutnya adalah kita akan buat laporan neraca. Oke. Nah, laporan neraca ini digunakan untuk di dalam akuntansi keuangan itu neraca atau laporan posisi keuangan itu merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada periode tertentu. Nah, rumus untuk membuat neraca ini sendiri adalah di sini ada aktiva itu sama dengan pasiva, di mana untuk aktiva ini berisi tentang kategori harta, di mana harta itu terbagi menjadi dua. Ada current asset atau harta lancar dan fixed asset atau harta tak lancar. Sedangkan untuk sisi pasiva itu ada hutang, di mana untuk hutang sendiri itu ada hutang lancar atau current liabilities dan ada long term liabilities atau hutang jangka panjang. Kemudian selanjutnya di situ ada modal. Nah, prinsip dalam neraca bahwa antara aktiva dan pasiva itu hasil akhirnya itu harus seimbang. Di mana untuk menunjukkan keseimbangan itu adalah harta sama dengan modal plus hutang seperti itu. Nah, untuk mengisi neraca atau laporan neraca ini, cara membuat laporan neraca. Nah, neraca kita bisa ambilkan dari neraca lajur. Oke, perhatikan di sini. Kita bisa isikan dari neraca lajur atau worksheet di kolom balance sheet ini.
Jadi data-data akun yang kita gunakan atau yang kita akan masukkan ke dalam laporan neraca itu adalah kita ambil dari neraca lajur atau worksheet di kolom balance ini. Oke, di sini kita ambil itu adalah kode akun 1 sampai dengan kode akun 3. Dimana untuk kode akun 1 sendiri adalah harta, akun kode 2 itu sendiri adalah hutang, dan kode 3 itu adalah modal. Ini adalah data-data yang akan kita masukkan atau yang akan kita gunakan untuk membuat laporan neraca. Oke, baik, di sini di dalam laporan neraca sudah saya kategorikan antara aktiva, di mana di dalam aktiva itu ada current asset dan fixed asset. Nah, sekarang kita akan masukkan kategori atau nama-nama akun yang masuk dalam kategori current asset ini. Kita lihat di dalam neraca lajur bahwa untuk kategori current asset itu adalah kode 1 strip 1 sampai dengan 1 strip 1900. Ini adalah kode atau nama-nama akun yang masuk dalam kategori harta lancar. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam neraca sini. Oke, akan kita masukkan ke sini. Nah, setelah kita masukkan nama-nama akun yang masuk dalam kategori current asset ini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan masukkan nilai nominalnya. Nah, kita ambilkan nilai nominalnya dari neraca lajur ini. Oke, di sini berarti yang nilai nominal dari 193.950 sampai dengan nilai nominal yang 20 juta, berarti yang ini. Oke, perhatikan di sini bahwa untuk akun harta sendiri itu adalah saldo normalnya adalah debit. Jika ada di dalam kategori akun harta lancar ini ada saldo yang dikredit atau biasa disebut dengan saldo kontra, maka kita cara menuliskannya nanti akan kita gunakan tanda min di dalamnya. Oke, di sini untuk yang saldo kredit itu ada nama akun namanya allowance for doubtful debt atau cadangan kerugian piutang. Nah, saldo untuk cadangan kerugian piutang ini akan kita tuliskan dengan menggunakan tanda min di dalam laporan neraca ini. Oke. Setelah saya masukkan, hasilnya kira-kira seperti ini. Perhatikan di sini untuk allowance for doubtful debt ini saya gunakan tanda min atau dalam kurung di sini. Ini menunjukkan adalah bahwa untuk allowance for doubtful debt ini maksudnya adalah akan mengurangi nilai harta. Sehingga setelah nilai nominalnya ini kita masukkan semua, kita jumlahkan ya, maka total current asset di sini akan ketemu nilai sebesar 1.452.872.500. Ini total current asset. Oke ya, sekali lagi bahwa untuk aktiva yang masuk dalam kategori current asset itu adalah kita masukkan dari kolom neraca lajur ini, yaitu dari kode 1 strip 1100 sampai 1 strip 1900 atau nama akun cash in bank sampai dengan prepaid tag ini. Dimana untuk kode 1 strip 2 masuk kategori yang kedua ini ada dua akun, equipment at cost dan equipment accumulation depreciation. Ini adalah kode untuk harta tak lancar. Nah, ini kita akan masukkan di dalam neraca di bagian fixed asset ini. Oke, kita akan masukkan di sini nama-nama akunnya. Nah, equipment at cost dan equipment accum depreciation ini adalah masuk kategori harta tak lancar. Kemudian setelah kita masukkan, baru kita masukkan nilai nominalnya di sini. Oke, nilai nominalnya di sini untuk equipment dan akumulasi depresiasinya adalah nilainya itu adalah 26.100.000 untuk equipment at cost, dan equipment akumulasi depreciation itu sebesar 17.200.000 ini di kolom kredit. Artinya nanti di neraca untuk yang akumulasi penyusutan ini akan mengurangi nilai harta tak lancar atau kita akan gunakan tanda min di dalam penulisan angkanya di sini. Kita masukkan nilainya. Oke. Di sini untuk 17.200 ini sudah kita gunakan tanda min. Kemudian setelah kita masukkan nilainya, baru kita total untuk fixed assetnya 26.100.000 dikurangi dengan 17.200.000 sehingga ketemulah nilai total fixed assetnya itu adalah 8.900.000. Oke, untuk kategori aktiva ini sudah kita masukkan semua. Setelah kita masukkan baru kita total antara current asset dan fixed asset ini kita jumlahkan sehingga di sini ketemulah nilai total aktiva sebesar 1.461.772.500. Ini adalah total aktivanya. Oke, untuk kolom aktiva selesai, saya anggap selesai. Sekarang kita akan masukkan untuk kolom yang pasiva. Di mana untuk pasiva sendiri itu terdiri dari hutang. Nah, untuk hutang sendiri ada dua kategori, ada hutang lancar dan hutang
tak lancar atau hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Setelah kita masukkan untuk sub judulnya, maka kita yang kedua langkah selanjutnya adalah kita akan masukkan kategori current liabilities ini apa saja. Oke, kita lihat di dalam neraca lajurnya di sini. Nah, untuk hutang kita mulai dari kode 2, berarti yang ini. Nah, 21 yang kode akunnya 2121 ini berarti adalah kategori hutang lancar, berarti sampai sini. Oke, berarti yang nama-nama akun ini 21 21 21 21 yang diawali dengan 2/1 ini berarti hutang lancar. Oke, yang diawali dengan 2/2 ini berarti hutang tak lancar atau hutang jangka panjang. Sekarang kita masukkan dulu untuk yang kategori hutang jangka pendek atau hutang lancarnya ini ke dalam neracanya. Oke, kita masukkan sini nama-nama akunnya. Oke, dari account payable sampai income, dari account payable sampai PPN income. Kita lihat di sini. Oke, sudah kita masukkan. Baru kita masukkan nilai nominalnya. Nilai nominalnya adalah berarti yang ini. Ya, berarti yang ini. Nah, berarti nilai yang ini. Oke, ini kita masukkan semua ke dalam kolom neraca. Perhatikan di sini lurus dengan 2 step 100 yaitu account payable di sini sampai dengan PPN income nih. Oke, kita masukkan ke dalam neraca di sini, kita nilainya. Oke. Nah, setelah kita masukkan nilai neracanya di sini, maka kita jumlahkan berapa nilai hutang jangka pendeknya di sini. Oke, setelah kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 755.649.900. Ini untuk total yang current liabilities. Oke, yang kedua adalah kita akan masukkan untuk yang hutang jangka panjang. Yang masuk ke dalam hutang jangka panjang kita lihat di neraca lajur. Oke, berarti yang ini Bank BCA Loan. Untuk hutang jangka panjang atau kode hutang jangka panjang hanya satu, yaitu Bank BCA Loan. Berarti hanya satu akun ini yang kita masukkan, yaitu nilainya sebesar 285 juta di sini. Oke, kita masukkan di kolom neraca. Untuk yang kategori long term liabilities adalah Bank BCA Loan dengan nilainya di sini adalah 285 juta. Oke, selesai untuk yang kategori hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Lalu kita akan masuk ke dalam modal. Nah, untuk modal sendiri yang kita masukkan adalah modal akhir dari adanya perubahan modal. Berarti kita ambil dari laporan perubahan modal ini. Berarti yang ini. Oke, jangan mengambil modal awalnya, tapi untuk yang masuk ke dalam neraca ini adalah modal akhir atau modal 31 Desember yang didapat atau yang kita ambil dari laporan perubahan modal, berarti yang kolom Rudiana Capital 31 Desember ini sebesar 421.122.600. Ini kita masukkan ke sini. Oke, nama akunnya adalah Rudiana Capital dengan nilainya adalah 421.122.600. Sehingga untuk mengetahui berapa nilai pasifa itu adalah total current liabilities ditambah dengan long term liabilities ditambah dengan nilai modal akhirnya. Sehingga di sini ketemulah untuk total pasifa sebesar 1.461.772.500. Ini sudah sama atau nilainya sudah seimbang dengan nilai aktiva. Oke, jadi jika nilai total aktiva dan pasifa ini sudah seimbang, itu berarti laporan neraca yang kita buat itu sudah benar. Oke, saya rasa cukup mudah untuk proses pembuatan laporan perubahan modal dan neraca. Semoga ini bisa membantu dalam proses pembelajaran kalian di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.